Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada kisah dari tulisannya Nasurah 2101. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Naga Bumi. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kaliwadung 1914, kediaman keluarga Simat. Hari itu telah lahir seorang bayi laki-laki yang diberi nama Simat. Kebahagiaan mewarnai keluarga ini. Tangis bayi yang telah lama ditunggu akhirnya mewarnai rumah sederhana mereka. Apalagi bayi itu adalah bayi laki-laki, bayi yang akan membawa nama keluarga, meneruskan keberlangsungan sebuah nama keluarga besar, bayi yang digadang-gadang akan menjadi kebanggaan keluarga. Diharapkan mampu memikul tanggung jawab atas kewajiban yang harus diembannya di masa depan sebagai keturunan keluarga Simat. Simat kecil tumbuh dan berkembang seperti bayi pada umumnya, namun sesungguhnya ada yang mengikutinya sejak lahir, terus mengawasinya. Hal itu juga disadari sepenuhnya oleh Pak Ismail dan Ibu Aminah. Di malam kelahiran Simat, Pak Ismail memang harus berkelahi berjibaku kalau tidak ingin disebut perang. Pak Ismail berkelahi melawan ribuan ular agar putranya lahir dengan selamat. Sepasar sebelumnya. Malam itu setelah sholat isya, Ibu Aminah yang sudah hamil 9 bulan merasakan perutnya tiba-tiba sakit. Ia mengelus perutnya perlahan. "Kenapa toh bocah ganteng? Kok menyakiti ibumu? Apa sudah waktunya?" Keluhnya sambil terus mengelus perutnya yang makin lama dirasakan makin sakit. Seolah dia sedang berbicara dengan bayi yang ada di dalam perutnya. "Mbok yo nggak usah menyakiti ibumu toh nak. Kalau mau keluar, ya keluar. Ibumu sudah tidak sabar pengen ketemu kamu." Ibu Aminah masih terus berbicara pada bayinya sambil meringis kesakitan, terus mengelus perutnya sambil berusaha beringsut dari sajadah lalu bersandar di dinding musola. Keluarga Simat memiliki sebuah musola sederhana di halaman rumah yang digunakan berjamaah tiap hari sekeluarga. Pak Ismail yang baru saja beringsut dari pengimaman terkejut saat menyaksikan istrinya kesakitan bersandar di sudut dinding musola. Ia segera mendekat. Keringat dingin sebesar biji jagung bercucuran membasahi tubuh Ibu Aminah. Bibirnya terus mendesis menahan sakit. "Paling sudah waktunya Bune. Ayo pindah ke rumah saja," ujarnya sambil membantu istrinya berdiri. Tapi Ibu Aminah sudah tidak mampu berdiri, kakinya lemas, seolah tidak bertenaga. Tanpa pikir panjang, Pak Ismail langsung mengangkat tubuh istrinya, dibopongnya ala bridal. Setelah berlari, Pak Ismail keluar dari musola lalu masuk ke dalam rumah, bablas menuju kamar utama. Dibaringkannya istrinya dengan hati-hati. Boyem, sang rewang yang menyadari bendoronya membopong istrinya, tergopoh mengekor di belakangnya. Berdiri panik saat melihat Pak Ismail membaringkan Ibu Aminah. "Mbok, tolong panggil dukun bayi, ketubannya sudah pecah mbok," ucap Pak Ismail memberi perintah. Air ketuban tampak telah membasahi spray. "Baik Doro," jawab Mbok Yem seraya bergegas keluar kamar lalu keluar rumah dari pintu samping menuju rumah dukun bayi. Pak Ismail menggenggam tangan istrinya yang mulai berurai air mata. Bibir Ibu Aminah mendesis menahan sakit. Keringat terus deras mengalir. Pak Ismail dengan telaten menenangkan istrinya. Sesekali dia menyeka keringat di kening istrinya. "Mana ya, orang disuruh manggil dukun bayi kok ya lama banget," keluh Pak Ismail gusar. Dia tidak tega menyaksikan istrinya yang kesakitan. Sementara dirinya tidak tahu mesti berbuat apa. Ini anak pertamanya. 10 menit kemudian Mbok Yam kembali bersama Mbak Sarmi, sang dukun bayi. Wajah Pak Ismail tampak lega. "Monggo Ndoro, menunggu di luar kamar saja," ucap Mbok Yem yang disambut anggukan oleh Mbak Sarmi menyetujui ucapan Mbok Yem. "Tapi Mbok,"
Sudah toh, panjenengan boten usah khawatir. Percayalah pada Mbah Sarmi dan saya. Ucapan Pak Ismail dipotong oleh Mbok Iem. Sementara Mbah Sarmi menatap Pak Ismail lembut, berusaha meyakinkan. Akhirnya Pak Ismail menyerah. Sesaat sebelum Pak Ismail meninggalkan istrinya, Ibu Aminah berpesan kepada Pak Ismail, "Jika kau harus memilih, maka harus memilih putraku." Pak Ismail sesungguhnya tidak terlalu paham dengan ucapan istrinya, tapi ia mengangguk. Meski zaman dulu belum ada USG, Ibu Aminah mempercayai ucapan dukun bayi. Ia begitu yakin anak laki-laki. Zaman itu untuk melihat bayi di dalam kandungan hanya dengan mempercayai dukun bayi. Orang-orang tertentu melakukan tapa brata dan laku tirakat agar mendapatkan pemberitahuan dari Sang Yang Menang. Begitu Pak Ismail keluar dari kamar, Mbok Iem langsung menutup pintu. Pak Ismail mulai mendengar Mbah Sarmi memberi arahan kepada Ibu Aminah. Terdengar suara erangan istrinya. Pak Ismail seolah ikut merasakan rasa sakit yang sedang dirasakan istrinya. Raut mukanya tampak kacau. "Yam, kau sudah tahu apa yang sedang terjadi di luar rumah ini. Tugasmu menjaga agar timar kambang yang kubuat tidak padam," ucap Mbah Sarmi tegas. "Nggih Mbah, sendiko dawu, panjenengan tidak usah khawatir. Aku akan menjaga timar kambang ini. Tidak akan kubiarkan mati meski nyawaku taruhannya," jawab Mbok Iem. "Memang apa yang terjadi di luar rumah, Mbok?" batin Ibu Aminah bingung, mencoba mencerna percakapan antara Mbok Iem dan Mbah Sarmi. Tentang timar kambang, Ibu Aminah memahami betul itu adalah cara sebagian orang berdoa agar dijauhkan dari mara bahaya. Tapi apa yang dimaksud dengan yang terjadi di luar? Itu yang Ibu Aminah tidak tahu. Sekilas Ibu Aminah menyaksikan senyum licik terukir dari bibir Mbah Sarmi yang mengerling ke arah Mbok Iem. Senyum dari bibir Mbok Iem juga tampak culas. Ibu Aminah tiba-tiba bergidik ngeri. Ia berusaha bangkit tapi punggungnya sangat sakit hingga ia tidak mampu untuk sekedar duduk. Mbah Sarmi yang menyadari Ibu Aminah berusaha bangkit buru-buru mendekat. "Berbaring saja Ndoro Ayu, tidak usah duduk," ucapnya sambil menekuk kedua kaki Ibu Aminah lalu menutup kaki Ibu Aminah dengan kain jarik. Bibirnya kembali mengukir senyum licik. Ibu Aminah yang mulai menyadari bahwa dukun bayi yang menolongnya bersikap ganjil hanya bisa pasrah. "Gusti, mugi-mugi panjenenganipun paring murah tansah jagi kula tur bayi kula." Ibu Aminah hanya bisa berdoa memohon perlindungan kepada Tuhan. Sementara rasa sakit di perutnya semakin menjadi. "Kepala si bayi sudah kelihatan Ndoro Ayu," ucap Mbah Sarmi. "Tarik nafas Ndoro Ayu, lalu dorong," ucap Mbah Sarmi memberi arahan. Bu Aminah megap-megap antara menuruti arahan Mbah Sarmi dengan menahan rasa sakit yang semakin menjadi. Sementara Pak Ismail merasakan kejanggalan. Dia seolah mendengar desisan-desisan aneh dari luar rumah. Pak Ismail menajamkan pendengaran, mencoba memahami arah dari suara desisan itu. Sepertinya memang dari luar rumah. Suara apa ya? Kok kayak suara ular yang sedang mendesis? Pak Ismail mencoba mengabaikan suara-suara itu karena tidak ingin meninggalkan istrinya. Meski ia berdiri di luar kamar, ia harus berjaga di sana. Takut sewaktu-waktu Mbok Iem membuka pintu dan mencarinya. Namun suara desisan itu makin lama makin mengganggu. Tidak urung Pak Ismail sudah tidak dapat menahan rasa penasarannya. Ia memutuskan untuk memeriksa apa yang terjadi di luar rumah. Pak Ismail bergegas menuju pintu depan lalu membuka pintu. Begitu pintu terbuka, mata terbelalak tidak percaya. Tubuhnya langsung gemeteran antara terkejut dan ngeri. Di emperan rumahnya yang hanya diterangi lampu templok, banyak sekali hewan melata yang bergerak perlahan, berusaha mencari celah agar bisa masuk rumahnya. Ular-ular itu tampak beringas dan ganas. Untuk sepersekian detik, Pak Ismail membeku, tapi kemudian dengan cepat, ia kembali menutup pintu. Nafasnya terengah-engah, dia bersandar ke pintu, kakinya gemeteran. Dari mana ular-ular itu berasal? Batinnya bingung. Dalam kebingungannya, ia mendengar teriakan istrinya dari kamar utama. Meski suaranya terdengar samar, tapi cukup untuk menyadarkan Pak Ismail. Pak Ismail segera berjalan ke dapur. Mengambil garam dapur, ia mengobrak-abrik dapur mencari seluruh persediaan garam dapur. Lalu ia menyambar serbet dan kayu bakar.
Serbet itu dililitkan serampangan ke kayu bakar, lalu buru-buru mengambil lampu templok, lalu membuka tempat minyak lampu templok tersebut dan menyiramkan ke serbet yang melilit di kayu bakar. Terakhir dia menyulut serbet itu dengan api dan wak, terbentuklah sebuah obor yang cukup besar. Dengan berbekal garam dapur dan obor di tangannya, Pak Ismail menuju pintu depan. Hatinya sudah mantap. Apapun yang terjadi, aku harus mengusir ular-ular itu demi istri dan bayiku yang akan lahir. Pak Ismail mengambil langkah 1000 menuju pintu depan. Sampai di depan pintu, Pak Ismail menghentikan langkah, tampak ragu-ragu. Sementara suara desisan ular-ular itu terdengar makin ganas. Pak Ismail kembali mengumpulkan keberanian dan memantapkan hati. Kalau ular-ular itu sampai masuk rumah, bagaimana nasib istri dan anakku yang akan lahir? Sepersekian detik akhirnya Pak Ismail membuka pintu, lalu melangkahkan kakinya keluar dari pintu. Waktu seolah melamban saat kakinya melewati pintu, tapi ia tidak mungkin mundur. Begitu kedua kakinya berada di luar, Pak Ismail kembali menutup pintu sepelan mungkin agar tidak menarik perhatian ular-ular itu. Namun kehadiran obor di tangan Pak Ismail menarik perhatian ular-ular itu. Menyadari bahwa kehadirannya sudah diketahui oleh ular-ular, Pak Ismail melangkah maju sambil melemparkan garam di tangannya ke arah ular-ular yang mulai mengepungnya. Ular-ular yang terkena lemparan garam memang tampak terkejut dan membeku untuk beberapa saat, mundur menjauh dari garam. Tapi ternyata ular-ular itu lebih ganas dari yang Pak Ismail duga. Mereka terus merangsek dengan cara menghindari taburan garam. Bahkan ada yang seolah melompat menerjang Pak Ismail. Obor di tangan Pak Ismail benar-benar membantu. Pak Ismail menangkis serangan ular itu dengan obor di tangannya. Demi keselamatannya, istri dan anaknya yang akan lahir, Pak Ismail berlari ke halaman menjauh emperan rumah sambil menantang ular-ular itu dengan cara terus menggerakkan obor di tangannya. Ia sengaja menarik perhatian agar ular-ular itu menjauh dari emperan rumahnya. Malam itu Pak Ismail bertarung mati-matian demi keselamatan istri dan anak yang akan dilahirkan. Pertarungan tidak seimbang itu sudah bisa ditebak ujungnya. Pak Ismail terdesak dan hampir saja terpatuk oleh salah satu ular yang menyerangnya. Tiba-tiba sebuah bara api melesat menghantam ular itu. Pak Ismail membeku untuk beberapa saat. Tapi kemudian dia disadarkan oleh sesuatu yang tiba-tiba sudah ada dalam genggamannya. Entah dari mana datangnya, tangan Pak Ismail telah menggenggam sebuah cambuk. Cambuk itu tiba-tiba wujud dalam genggaman begitu saja. Pak Ismail langsung gemeteran, antara bingung, shock, sekaligus ngeri. Matanya melotot ngeri memandang tangannya yang sudah memegang sebuah cambuk. Sedetik kemudian tubuhnya terhuyung. Dalam pandangan Pak Ismail, cambuk itu berubah menjadi seekor ular yang sedang menggeliat di tangannya. Saking takutnya Pak Ismail menjatuhkan cambuk di tangannya. Namun dalam kedipan mata, ular itu berubah menjadi cambuk yang dipilin dari akar pohon bambu kuning saat ular itu menyentuh tanah. Tubuh Pak Ismail masih gemeteran dicekam rasa takut. Ia menajamkan pandangan, melotot menatap cambuk yang tergeletak di tanah, lalu mengucek matanya. Saat ia membuka mata ternyata memang sebuah cambuk. Dari ujung ke ujung Pak Ismail memperhatikan cambuk itu dengan seksama. Entahlah, aura cambuk itu benar-benar mencengkram nyaliku. Sedari tadi, aku berjibaku berkelahi dengan ribuan ular, tapi tidak ada rasa gentar apalagi takut. Tapi cambuk itu telah membuat nyaliku ciut. Pak Ismail masih berdiri linglung tidak tahu meski berbuat apa. Sementara ular-ular yang mengepungnya merangsek mendekat. Saat seekor ular hendak mematuknya, refleks tangan Pak Ismail bergerak menyambar cambuk yang tadi dijatuhkannya, lalu melucutkannya. Keadaan langsung berbalik. Lecutan cambuk di tangannya menciptakan bara api, bagai seekor naga yang sedang menyemburkan bara api. Membumi hanguskan hampir separuh ular-ular yang mengepungnya. Dia menyadari kekuatan cambuk di tangannya. Pak Ismail tidak lagi peduli dari mana dan bagaimana cambuk itu datang. Ia lecutkan cambuk di tangannya membabi buta, menghanguskan ular-ular yang terus mendekat ganas. Nyalinya yang tadi sempat ciut, sirna berganti menjadi kekuatan. Sesekali Pak Ismail terhuyung setiap kali cambuk di tangannya menggeliat memperlihatkan tubuh aslinya, berubah menjadi seekor ular, menggeliat meronta ingin lepas dari genggamannya. Tapi Pak Ismail menguatkan hati dan mencengkram cambuk di tangannya kuat-kuat. Lalu Pak Ismail terus melecutkan cambuk di tangannya,
membinasakan setiap ular yang terus mendekat. Entah dari mana datangnya ular-ular itu, meski sudah tidak terhitung jumlahnya ular yang binasa, namun ular-ular yang berdatangan mengepung Pak Ismail seolah tiada habisnya. Tidak ada pilihan lain, Pak Ismail kembali melecutkan cambuk di tangannya. Lecutan cambuk di tangannya kembali menciptakan bara api, bagai seekor naga yang sedang menyemburkan api, membumi hanguskan hampir-hampir semua ular yang mendekat. Halaman rumah Pak Ismail berubah menjadi lautan api. Ular-ular bergelimpangan terbakar, ada yang masih setengah mati, menggeliat tapi sudah tidak mampu bergerak dari tempatnya. Akhirnya, sebagian ular yang belum mati ketakutan lalu melarikan diri. Pak Ismail berdiri dengan nafas ngos-ngosan, memandangi ular-ular yang berlari menjauh. Sedetik kemudian suara tangis bayi pun terdengar, campur aduk yang Pak Ismail rasakan. Lega, bahagia, rasa syukur jadi satu. Tanpa dia sadari cambuk di tangannya lepas dari genggaman. Saat cambuk itu menyentuh tanah, cambuk itu berubah wujud menjadi seekor ular yang langsung bergerak perlahan menjauh dari Pak Ismail. Pak Ismail luruh dalam sujud syukur. Ketika dia bangun dari sujud syukurnya, dia baru sadar bahwa cambuk di tangannya telah menghilang. Sepersekian detik Pak Ismail tampak bingung. Tapi kemudian dia berlari masuk rumah, langsung masuk kamar utama. Dia melihat istrinya baru saja memotong tali pusar bayinya. Melihat kehadiran Pak Ismail, Ibu Aminah tampak lega. Dia tersenyum lalu mengangkat bayinya, memberikannya kepada Pak Ismail. Pak Ismail tampak linglung untuk sesaat. "Di mana Mbak Sarmi dan Boim? Kenapa istriku sendirian?" "Kemarilah Pak Nek, kau harus mengazani anakmu," perintah Ibu Aminah lemah. Demi mendengar ucapan istrinya, Pak Ismail seolah tersadar dan langsung mendekat. Ia meraih bayinya dari tangan istrinya, menatap istrinya bingung. "Ayo Pak, cepat ajanin dia," pinta Ibu Aminah. Pak Ismail pun menuruti permintaan istrinya, lalu mulai mengazani bayinya. Saat ia selesai mengazani bayinya, Pak Ismail baru sadar bahwa di ranjang tempat istrinya melahirkan ada 2 ekor ular yang tergeletak. Pak Ismail sangat terkejut. "Sudah, tidak usah digubris ular-ular itu, mereka sudah mati kok," ucap Bu Aminah datar. "Tugasmu memandikan putramu, lalu membantuku untuk mandi. Baru setelah itu, kau harus membersihkan tempat ini," lanjut Ibu Aminah. Suaranya masih saja datar. Pak Ismail hanya terpaku. "Tunggu apa lagi Pak Nek? Cepat mandikan anak kita, kasihan dia mulai kedinginan," ucap Bu Aminah kembali. Pak Ismail pun akhirnya membawa bayinya ke kamar mandi dan memandikannya. Sambil memandikan bayinya, Pak Ismail meneliti satu persatu tubuh bayinya. Setiap jengkal tubuhnya dia teliti dengan seksama, hingga jari-jarinya pun ia hitung. Ada ketakutan tersendiri. Jangan-jangan anakku memiliki cacat bawaan. Tapi ia bernafas lega saat mendapati bayinya tidak kurang satu apapun. "Alhamdulillah, Tuhan Maha Pemurah," batinnya berucap syukur. Setelah memandikan bayinya, Pak Ismail membawanya ke kamar bayi, lalu mendandani bayinya. Saat Pak Ismail selesai memakaikan seluruh pakaian bayi, ia membopongnya hendak dibawa ke kamar untuk diberikan kepada istrinya. Pak Ismail sangat terkejut karena tiba-tiba Ibu Aminah sudah ada di belakangnya. Bahkan Pak Ismail hampir saja menabraknya. "Loh, kok sudah rapi? Siapa yang membantumu mandi?" tanya Pak Ismail bingung. "Ya mandi sendirilah Pak Nek. Nunggu bapak lama jadi aku mandi sendiri. Selara kepena awak aku," jawab Bu Aminah, lalu mengulurkan kedua tangannya meminta bayinya untuk disusui. Untuk sesaat Pak Ismail menunggu Ibu Aminah menyusui bayinya. "Pak, kamarnya belum dibersihkan loh," ucap Bu Aminah. "Ya sudah, kalau gitu bapak bersihin kamar dulu ya." Ibu Aminah hanya mengangguk. Pak Ismail ngeloyor meninggalkan kamar bayi menuju kamar utama. Saat dia sampai kamar, ternyata 2 bangkai ular yang tergeletak tadi sudah tidak ada di kasur. Hanya tersisa bercak darah dan sisa-sisa kekacauan bekas melahirkan. Pak Ismail tampak bingung untuk sesaat, tapi kemudian ia segera membersihkan kamar itu. Saat sudah selesai, Pak Ismail membawa semua spray dan kain-kain serta pakaian bekas melahirkan ke belakang untuk dicuci. Di dekat kamar mandi ada sebuah gudang yang biasa dipakai untuk menyiapkan barang-barang yang tidak terpakai dan juga barang-barang yang tidak perlukan sehari-hari. Pak Ismail seperti mendengar suara orang. Suara apa ya itu? Pak Ismail berusaha menajamkan pendengaran. Semakin jelas suaranya. Tanpa pikir panjang,
Pak Ismail membuka pintu gudang untuk memastikan. Pak Ismail sampai melonjak saking kagetnya. Pakaian dan kain-kain bekas melahirkan yang dibawanya berjatuhan ke lantai tanpa sadar. Mbok Yem dan Mbah Sarmi, kaki dan tangannya diikat sedang mulut keduanya disumpal dengan kain. Buru-buru Pak Ismail mendekat dan melepas ikatan mereka berdua. "Apa yang terjadi, Mbok?" tanya Pak Ismail bingung. "Saat kami dalam perjalanan dari rumah Mbah Sarmi menuju rumah ini, tiba-tiba seseorang membekap mulut kami pakai kain, lalu kami tidak sadarkan diri. Kami baru saja tersadar ketika Ndoro membuka pintu," ucap Mbok Yem menjelaskan yang diamini oleh Mbah Sarmi. Pak Ismail tampak frustasi. Untuk sesaat ia termenung. Kenapa begitu banyak keganjilan? Aku berjibaku bersambung nyawa melawan ular-ular yang tidak ada habisnya. Lalu istriku melahirkan sendirian. Ada 2 ekor bangkai ular di kasurnya dan... Ndoro. Suara Mbok Yem menyadarkan Pak Ismail. Iya Mbok, jawab Pak Ismail gelagapan. Apa Ndoro baik-baik saja? Apa semua baik-baik saja? Bagaimana keadaan Ndoro Ayu? Mbok Yem memberondong Pak Ismail dengan pertanyaan yang bertubi-tubi. Alhamdulillah Mbok, semuanya baik-baik saja. Cabaku sudah lahir, sedang disusui sama Amina, ucap Pak Ismail menjelaskan. Lalu membimbing Mbok Yem dan Mbah Sarmi keluar dari gudang. Setelahnya ia memunguti pakaian kotor bekas melahirkan, hendak dibawanya ke belakang, tapi dicegah oleh Mbok Yem. Biar saya saja Ndoro, ucap Mbok Yem. Tapi Mbok, sampun Ton Ndoro istirahat saja, menemani Ndoro Ayu. Nanti kalau sudah selesai mencuci, ini saya akan ke depan untuk menjenguk Ndoro Ayu. Tanpa menunggu jawaban Pak Ismail, Mbok Yem mengeloyor ke belakang membawa pakaian kotor bekas melahirkan untuk dicuci. Sementara Pak Ismail dan Mbah Sarmi menuju kamar bayi. Betapa terkejutnya Pak Ismail karena cambuk itu telah berada di samping putranya yang sedang tertidur pulas. Sementara istrinya tampak berbaring di samping, yang lain tampak tertidur. Pak Ismail hanya tersenyum simpul. Mbah Sarmi pun akhirnya berpamitan pulang. Lagi-lagi Pak Ismail mendapat kejutan. Bangkai ular yang tadi berserakan telah bersih. Halaman rumahnya tampak lengang. Hanya ada lampu templok yang menerangi emperan. Seolah tidak pernah terjadi kekacauan. Pak Ismail kembali membeku. Yang menyadari Pak Ismail tiba-tiba membeku, Mbah Sarmi berkata, "Apa Ndoro baik-baik saja?" Saya baik-baik saja Mbok," ucap Pak Ismail. Pada saat itu terdengar ayam jantan berkokok, menandakan bahwa hari sudah pagi. "Apa Mbah Sarmi yakin tidak mau diantar sama saya?" ucap Pak Ismail saat mengantar Mbah Sarmi ke depan pintu gerbang. "Saya yakin Ndoro, toh hari sudah pagi, pasti banyak orang yang sudah bangun dan mulai beraktivitas. Apa yang perlu saya khawatirkan?" jawab Mbah Sarmi panjang lebar. Pak Ismail pun mengangguk. Ya sudah kalau gitu, hati-hati di jalan. Terima kasih banyak ya Mbah," ucap Pak Ismail. "Enggak Ndoro, saya pamit." Pak Ismail hanya mengangguk. Ia memandangi punggung Mbah Sarmi hingga hilang dari pandangan, lalu masuk rumah kembali. Sejak saat itu, Bu Aminah tidak pernah mau membahas apa yang sebenarnya terjadi di kamar utama saat dia melahirkan putranya. Pak Ismail pun akhirnya memutuskan untuk tidak menceritakan kepada istrinya apa yang dialaminya malam itu. Bayi itu kini sudah berumur 1 tahun, tapi belum bisa jalan. Ibu Aminah mulai khawatir, tapi Pak Ismail selalu bilang, "Jika sudah waktunya, pasti jalan. Ada bayi yang bicara duluan setelah baru jalan. Ada juga yang pandai bicara dulu baru jalan. Ada yang dua-duanya bareng, yaitu pandai bicara dan bisa jalan." Namun kata-kata itu terdengar hanya menghibur di telinga Ibu Aminah. Entah mengapa ia selalu punya firasat buruk atas hal ini. Hatinya juga tidak pernah tenang atas keberadaan cambuk yang tiba-tiba muncul di samping putranya. Apalagi cambuk itu selalu mengikutinya kemanapun putranya pergi. Anehnya lagi, yang bisa melihat ini hanya dirinya dan Pak Ismail. Orang-orang di sekitarnya termasuk Mbok Yem tidak bisa melihatnya. Hari terus berlalu, tahun kedua pun terus berlalu. Simat kecil tidak juga bisa berjalan. Sekarang bukan hanya Ibu Aminah yang khawatir. Pak Ismail yang tadinya begitu optimis sekarang juga mulai khawatir. Ia mulai meramu obat untuk putranya. Kaki Simat kecil mulai ditaruh obat tradisional dengan cara khusus. Kemangi dan krokot secara rutin.
Pagi-pagi sekali sebelum cahaya, saat embun masih membasah, Pak Ismail membawa Simat keluar rumah. Tangan Pak Ismail menyentuh dedaunan yang berembun, kemudian mengelus kaki putranya dengan tangan yang basah. Dari warisan leluhur turun-temurun, diwariskan pengetahuan tentang hal ini. Jika anak kecil tidak segera berjalan, maka bobo kemangi dan krokot serta terapi air embun akan sangat mujarab. Biasanya jika hal ini rutin dilakukan tidak sampai 3 bulan, anak tersebut akan mulai bisa berjalan. 3 bulan telah berlalu, tapi tidak ada perubahan apa-apa pada Simat kecil. Kini selain 2 hal di atas, Simat kecil mulai dibawa ke dukun bayi untuk dipijat dan diperiksa kakinya. Dukun bayi yang mengurus hal ini mengatakan bahwa tidak ada kelainan apapun. Pak Ismail tidak putus asa. Ia mencoba alternatif lain. Kaki Simat kecil mulai dipijit pakai ludah saat baru bangun tidur. Idu bacin dapat mengobati berbagai gangguan pada tulang, termasuk bisa menghilangkan benjolan yang muncul di tubuh. Ini juga warisan yang diwariskan secara turun-temurun oleh keluarga Simat dan selalunya manjur. Bahkan saat tumbuh benjolan di payudara, leher atau di bagian tubuh lainnya juga bisa hilang saat rutin dipijat dengan idu bacin. Namun hal ini pun ternyata juga tidak membantu. Simat kecil masih saja tidak mengalami perubahan apapun. Tahun ketiga juga berlalu. Sekarang bukan hanya Ibu Aminah dan Pak Ismail yang khawatir, tapi neneknya, paman, dan bibinya, serta keluarga besar juga mulai mengkhawatirkannya keadaan Simat. Dari saran keluarga besar, akhirnya Simat kecil dibawa ke tukang pijat khusus yang katanya bisa membantu agar Simat bisa jalan. Simat kecil mulai berpindah dari satu dukun pijat ke dukun pijat lainnya, tetapi tidak ada hasil. Tahun keempat pun berlalu. Pak Ismail mulai melakukan laku tirakat. Ia ingin bertanya langsung kepada sang pemilik hidup tentang nasib putranya. Pak Ismail menyepi di Alas Purwo. Sebelum berangkat, dia berpesan pada istrinya untuk menjaga putranya. Ia menggendong Simat kecil sambil berucap, "Jaga biungmu baik-baik ya Cak Bagus, Bapak ada perlu sedikit." Lalu menciumi putranya berkali-kali. Sinar matanya jelas memancarkan duka yang dalam. 41 hari kemudian Pak Ismail kembali dari Alas Purwo. Wajahnya begitu murung. Istrinya menyambutnya dengan sukacita, tapi dari raut wajah suaminya, dia tahu bahwa suaminya sudah mendapat jawaban dari pertanyaannya. Pak Ismail langsung menemui Simat lalu menggendongnya. Dia menciumi putranya. Di situ tangisnya pecah. Tidak bisa menggambarkan bagaimana hancurnya perasaan Pak Ismail. Ibu Aminah memperhatikan suaminya dari tempat yang tidak terlihat. Ia juga sedang terus menyeka air matanya. Seseorang pernah berkata padaku bahwa tidak tahu itu terkadang lebih baik. Nyatanya benar, dengan tidak tahu kita akan terus berharap. Keesokan harinya Pak Ismail terlihat sibuk. Ia membuat geledekan, alat tradisional untuk putranya. Ia ingin putranya bergaul dengan teman sebayanya. Selain itu, ia juga mulai mengajari putranya membaca dan menulis, baik huruf Al-Quran maupun huruf Latin. Simat memang memiliki kekurangan, tapi bukan berarti dia juga harus kehilangan kesempatan untuk belajar. Pak Ismail bertekad akan menjadikan putranya lebih baik dari siapapun. Tiap sore Pak Ismail juga membawa putranya ke lapangan agar bermain dengan teman-temannya. Begitupun di hari Minggu, Pak Ismail mengajari Simat main kelereng. Setelah berlatih beberapa lama, bidikan Simat selalu tepat sasaran dan menjadi tidak terkalahkan. Pada hari Jumat, Pak Ismail membawa Simat ke masjid untuk melakukan sholat Jumat. Prestasinya di akademi juga sangat mengesankan. Dalam jangka setahun dia sudah khatam Al-Quran. Khatam dalam arti yang sebenarnya karena dia telah fasih membaca sekaligus bisa menulis huruf Al-Quran dengan baik. Kebahagiaan mulai mewarnai kediaman Simat yang tadinya muram. Ditambah lagi Ibu Aminah mengandung anak kedua. Setelah anak kedua lahir, Simat selalu berada di samping adiknya. Simat terlihat bahagia dengan kehadiran adiknya. Begitupun Pak Ismail dan Ibu Aminah. Adik Simat bernama Subia, bukan nama sebenarnya. Setahun kemudian adiknya sudah bisa jalan. 4 tahun kemudian Subia sudah terlihat mendorong geledekan kakaknya. Subia tubuhnya bongsor. Dia seperti anak berusia 6 tahun, sedang Simat bertubuh kurus kering, lebih pendek dari Subia. Simat duduk di atas geledekan. Subia membawanya ke lapangan untuk bermain. Suatu sore Subia pulang dari lapangan sendirian tanpa Simat, sedang hari sudah surut.
Yang mengejutkan, Subia tiba-tiba tidak bisa bicara. Hanya au-au, berusaha menjelaskan sesuatu, tangannya menunjuk ke satu arah. Ibu Aminah tergopoh menyambutnya. Melihat kondisi anaknya, dia langsung histeris, berteriak-teriak memanggil suaminya. Pak Ismail berusaha menenangkan Ibu Aminah. Subia tampak pias, ketakutan sekaligus panik. Saat Pak Ismail menanyakan apa yang terjadi, Subia malah berlari sambil menunjuk ke satu arah. Subia langsung ngetipeng berlari sangat cepat, bagai dikejar hantu. Ibu Aminah dan Pak Ismail mengikuti dengan panik di belakangnya. Sementara azan maghrib sudah mulai berkumandang. Subia terus berlari melintasi lapangan, menyeberangi lapangan menuju pemukiman penduduk. Dia masih terus berlari hingga seluruh pemukiman penduduk telah dilewatinya. Ia masih terus berlari, melintasi jalan setapak menuju area persawahan. Dari area persawahan, Subia belok ke kiri, menyeberangi Kalenan, sungai kecil untuk irigasi. Terus berlari melintasi tegalan, area kebun dan berhenti di pinggir sungai yang curam. Sungai ini bernama Kalilor, tapi lebih terkenal dengan sebutan Kaliwadung. Jarang sekali orang datang ke Kaliwadung karena selain sungai ini curam, desas-desus yang beredar sungai ini terkenal angker karena ada penghuni tidak kasat mata. Tangan Subia menunjuk ke satu arah. Hari mulai gelap, tapi masih cukup jelas. Jimat kecil berada di atas sebuah batu yang sangat besar, bentuknya pipi. Batu itu berada di tepi sungai. Ismail terkulai meringkuk tidak berdaya. Tergesa Pak Ismail menuruni lereng sungai. Dia meminta Subia dan Ibu Aminah menunggu di atas, sekaligus berjaga-jaga jika dia membutuhkan bantuan. Dasar sungai sangat curam, tidak ada jalan menuju ke bawah. Pak Ismail menggunakan akar pohon untuk berpegangan menuju dasar sungai. Aku tidak habis pikir, bagaimana jimat yang tidak bisa berjalan bisa sampai ke atas batu yang berada di tepi sungai. Batinnya bingung. Jimat masih meringkuk di atas batu tidak sadarkan diri. Pak Ismail segera mendekati putranya, lalu mendekatkan jari telunjuknya di depan hidung. Kemudian meletakkan telinga di atas dada Jimat. Ia bernafas lega saat putranya masih hidup. Segera diangkatnya tubuh Jimat. Saat Pak Ismail berbalik hendak melangkah meninggalkan tempat itu, betapa terkejutnya Pak Ismail saat seluruh tempat itu telah penuh dengan ular. Keadaannya persis seperti saat Jimat hendak dilahirkan. Pak Ismail menatap ngeri ke segala arah. Peristiwa 8 tahun lalu kembali melintas di dalam ingatannya. Tubuh Pak Ismail sempat terhuyung, tapi demi putranya ia kembali mampu menegakkan kakinya. Aku tidak boleh lemah. Bukankah aku telah menduga bahwa hari ini akan tiba? Kali ini pun aku mesti mampu melindungi Jimat. Ular-ular itu tampak mulai merangsek ganas ke arah Pak Ismail, seolah marah ketika menyaksikan Pak Ismail hendak membawa pergi Jimat. Meski Pak Ismail sedikit ragu, akhirnya mulutnya komat kamit membaca sebuah mantra. Salamun Allah Nuril lil alamin. Ucapnya berulang, bibirnya geruang terus melafalkan kalimat yang sama. Pak Ismail terus berkonsentrasi sambil terus melafalkan mantra tersebut. Ular-ular itu tiba-tiba berhenti bergerak, tidak lagi seganas sebelumnya. Pak Ismail terus melafalkan kalimat yang sama. Ular-ular itu makin lama makin menghilang desisanya, tapi masih mengepungnya dengan jarak aman. Pak Ismail tidak tahu sampai kapan bisa bertahan. Saat Pak Ismail berhenti melafalkan mantra yang tadi diucapkannya, ular-ular itu terlihat sangat garang, siap menyerang. Pak Ismail benar-benar tidak ingin berkelahi melawan mereka karena ia tahu hasilnya akan percuma. Yang dapat dilakukannya hanya terus membaca mantra sambil terus berdoa, berharap akan ada keajaiban. Ia juga sangat berharap bahwa cambuk yang dulu menyelamatkannya akan muncul dan membantunya. Namun harapan tinggal harapan. Cambuk itu tidak pernah muncul. Pak Ismail memeluk erat putranya. Sepertinya kita hanya bisa pasrah, Raja Bagus. Maafkan bapakmu ini yang tidak mampu berbuat banyak. Bertahanlah. Ucapnya lirih, seolah sedang bicara pada diri sendiri. Ia mengulas rambut putranya lalu memeriksa keningnya. Panas sekali. Rupanya Jimat terkena demam. Pak Ismail kembali membaringkan putranya di atas batu, lalu melepas bajunya. Baju itu dicelupkan ke arus sungai. Dengan baju itu Pak Ismail mulai mengompres tubuh Jimat. Selama ular-ular itu tidak menyerang, kita akan aman. Tapi jika mereka menyerang, Bapak akan bersambung nyawa demi dirimu. Dalam keputusasaan dari atas muncul seorang perempuan berpakaian khas Madura, berkebaya dan menggunakan sarung, kain khas orang Madura. Rambutnya juga disanggul khas Madura. Perempuan itu membawa obor yang sangat besar sehingga wajahnya terlihat jelas, cantik dan menawan
meski usianya kisaran 50-an. "Biung," refleks bibir Pak Ismail berucap. Bingung bercampur ngeri terpancar jelas dari sorot mata Pak Ismail. Perempuan itu bergerak sangat cepat menuruni lereng menuju sungai, kakinya tanpa alas. Dia berjalan sambil mengibas-ngibaskan obor di tangan kirinya, sementara tangan kanannya menyebarkan garam ke segala arah. Ular-ular itu bergerak mundur, menghindari obor dan garam yang ditebar. Entah kekuatan obor dan garam itu yang membuat ular-ular itu tidak berani menyerang, atau kehadiran perempuan itu yang membuat ular-ular itu takut. Ketika sampai ke bawah, perempuan itu langsung membawa Pak Ismail dan Simat naik ke atas. Begitu nyampe rumah, Pak Ismail langsung membaringkan putranya di tempat tidur, lalu memeriksa urat nadinya. Ia bernapas lega. "Simat sudah nggak apa-apa, Bune. Panasnya juga sudah turun," ucap Pak Ismail yang datang membawa baskom berisi air hangat, handuk dan baju ganti. Dari detak nadinya, Pak Ismail tahu bagaimana keadaan putranya. Sementara perempuan yang tadi menolongnya berdiri tidak jauh dari situ dengan tatapan penuh amarah. Pak Ismail langsung menekuk lutut. Ia tidak berani berucap sepatah kata pun, bahkan Pak Ismail tidak berani mengangkat dagu. Sesaat kemudian bahunya terguncang, tangisnya pecah. Perempuan itu tidak berkata sepatah kata pun. Tanpa memperdulikan Pak Ismail, ia meninggalkannya. Sebelum pergi, ia berpesan kepada Ibu Aminah. "Dok, bilang sama suamimu untuk menemuiku di rumah." Ibu Nasura mengangguk sambil berucap, "Engge Biung, sendiko dawu." Malam itu Pak Ismail tidak sedikit pun meninggalkan Simat kecil. Ia sepanjang malam menyesali diri. Matanya merah karena duka yang dalam dan amarah. "Aku terlalu meremehkan masalah ini hingga aku kecolongan. Jika sedetik saja aku terlambat, Simat pasti sudah kalap. Beruntung anak ini berada dalam kurungan, tapi mereka hampir saja membuka kurungannya." Ketika adzan subuh berkumandang, Pak Ismail beranjak dari tempat tidur putranya menuju padasan, tempat mengambil wudhu. Lalu ke musola untuk ngimami saat subuh. Ibu Aminah dan Subia berdiri di belakangnya sebagai makmum. Perempuan yang kemarin menolongnya dan Simat juga ada di sana, berdiri di belakangnya sebagai makmum. Selesai sholat dan berdoa, Pak Ismail, Ibu Aminah dan Subia mencium tangan perempuan itu. "Biung, tentang Simat dalam nurut, apa kata panjenengan?" Itu yang terucap saat Pak Ismail mencium tangan perempuan itu. "Apa kamu yakin?" tanya perempuan itu penuh selidik. Ia tampak tidak percaya dengan ucapan Pak Ismail. "Engke Biung, saya yakin," jawab Pak Ismail meyakinkan. "Kalau begitu, dia akan berada di bawah pengawasanku. Itu artinya dia akan tinggal di rumahku," jawab perempuan yang dipanggil Biung. "Iya Biung, saya ikut apa kata panjenengan." Sejak itu Simat kecil berada di bawah pengawasan perempuan itu. Dia diboyong ke rumahnya. Rumah mereka sebetulnya berada di satu lingkungan dan area yang sama, hanya berbeda beberapa rumah dari rumah Pak Ismail. Perempuan itu adalah Jamiah, neneknya Simat, ibundanya Ibu Aminah. Perempuan paling berkuasa dan paling kaya di Kaliwadung. Ia juga terkenal orang yang tegas dan baik hati. Ada satu hal yang paling ditakuti warga, ia adalah si pahit lidah. Kutukannya akan menjadi kenyataan. Mbak Jamiah adalah orang yang memiliki keturunan darah biru dari Madura yang maelang, sengaja dihilangkan. Konon orang zaman dulu melindungi keluarga dengan cara maelang. Nama Simat sendiri diambil dari nama Gusti Pangeran Simat. Sehari setelah Simat diboyong ke rumah Mbak Jamiah, pamannya dari Madura datang. Sebut saja namanya Rukmo. Rukmo terlihat bicara serius dengan Mbak Jamiah. "Apa yang sebenarnya terjadi, Mak?" tanya Rukmo serius. "Naga bumi menghendaki Simat ikut bersamanya ke Kaliwadung," jawab Mbak Jamiah. Nada bicaranya pelan, hampir tidak terdengar, lebih seperti berbisik. Suara Mbak Jamiah terdengar bagai petir di telinga Rukmo. "Lancang dan kurang ajar," ucap Rukmo emosi. "Simpan saja amarahmu, jangan kau biarkan amarahmu mengendalikanmu. Karena amarahmu itu yang mereka inginkan," jawab Mbak Jamiah masih dengan suara pelan. Terdengar datar di telinga Rukmo. Jelas sekali itu bukan nasihat, tapi lebih kepada kalimat perintah. Rukmo hanya tersenyum ketir. "Naga bumi sudah menghendaki Simat jauh sebelum dia lahir. Dia mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengepung Ismail sesaat sebelum Simat dilahirkan," panjang lebar Mbak Jamiah menjelaskan. "Loh,
Bukannya naga bumi yang menolong Ismail saat itu? Itu kan hanya taktik dia saja untuk menenangkan hati Ismail dan Zimat, sekaligus mengelabui mereka. Naga bumi kan tahu, aku pasti turun tangan jika situasi benar-benar terdesak. Apa yang dia lakukan 2 hari yang lalu adalah bagian dari rencana besarnya yang sudah dia tunggu selama 8 tahun. Yang tidak dia hitung adalah Subia. Dikiranya Subia akan pingsan dan tidak bisa memberitahukan keadaan Zimat kepada ayahnya. Tugasmu adalah menjaga Zimat dan membuatnya bisa berjalan. Aku gak mau tahu apapun caranya, dia harus bisa berjalan, ucap Mbak Jamia penuh amarah. Ada luka yang berusaha ia sembunyikan. Rukmo menatap Mbak Jamia dengan tatapan yang susah diartikan. Ada tekad dan harapan dari sorot matanya. Sejak hari Zimat tidak pernah lagi terlihat naik geledekan, tapi kemana-mana dia menggelinding, berguling. Mungkin ini pemandangan yang mengerikan bagi orang yang tidak pernah mengenalnya atau baru pertama kali melihat dia menggelinding. Namun bagi masyarakat Kaliwadung itu hal biasa. Bahkan mereka sering melihat Zimat menggelinding dari rumah Mbak Jamia ke pasar Kaliwadung, menyusul Mbak Jamia ke pasar jika Mbak Jamia pulang terlambat. Jarak antara rumah Mbak Jamia ke pasar Kaliwadung 1 km. Setiap hari Jumat Mbak Jamia berjualan bunga di pasar Kaliwadung. Jika neneknya pulang terlambat, Zimat pasti menyusul. Selain hal ini, seminggu sekali Zimat ditaruh di joglangan, lubang yang dalam oleh Rukmo tanpa makan dan minum. Biarkan saja, biar dia berusaha, ucap Rukmo saat salah satu warga menyampaikan keprihatinannya. Tidak jarang Zimat terlihat membantu pamannya menyangkul dan garu di sawah. Dia duduk di atas sangkal atau garu dan melecutkan pecutnya mengendalikan arah kerbaunya. Atau terkadang ia mencangkul di ladang sambil duduk. Mbak Jamia memang punya sawah dan pekarangan yang sangat luas. Terkadang Rukmo terlihat memukuli kaki Zimat dengan damen, pohon padi yang sudah tua. Waktu terus berlalu. Semua hal buruk dan baik telah dilalui Zimat. Dia tidak pernah mengeluh atau berusaha lari dari pengawasan nenek dan pamannya. Hingga suatu sore Rukmo menyeretnya ke hadapan neneknya. Rukmo langsung berlutut. "Mak, aku mohon maaf, beribu maaf. Aku sudah menyerah dengan keadaan Zimat. Aku sudah tidak memiliki harapan lagi." Rukmo menunduk. Tidak berani mengangkat dagu, setetes air mata jatuh dari sudut matanya. Secara bergantian Mbak Jamia memandang 2 lelaki yang sangat dikasihinya. Sorot matanya putus asa, tatapannya kosong dan menerawang jauh. Tanpa sadar beliau bergumam, "Biar, meskipun nakal, asal bisa jalan." Kedua laki-laki di hadapannya tersentak. Suara Mbak Jamia yang pelan nyaris berbisik terdengar bagai petir bagi keduanya. Rupanya ucapan Mbak Jamia didengar oleh Yang Maha Kuasa. Saat itu juga Zimat berdiri dan bisa berjalan. Matanya melotot tidak percaya. Tanpa memperdulikan Mbak Jamia dan Rukmo yang menatap linglung, Zimat berlari mengitari mereka berdua. Riang gembira saat sudah puas berlari mengitari mereka berdua. Zimat berlari ke rumah orang tuanya. Ada konsekuensi lain yang mesti diterima Zimat dari ucapan neneknya. Zimat tumbuh jadi pemuda yang ugal-ugalan. Karena hal ini dia dimasukkan ke pesantren. Dia punya nilai akademis di atas rata-rata siswa pada umumnya. Tapi disinilah dia bertemu dengan para sahabatnya yang salah satunya adalah Gus, putra sang kiai. Selain belajar ilmu agama, mereka juga belajar ilmu bela diri serta mantra dan tata cara berhubungan dengan yang tidak kasat mata. Zimat dan kawan-kawan membentuk sebuah geng. Di waktu luang mereka sering keluar pesantren tanpa izin. Selalunya tiap kali mereka keluar pasti terdengar berita kemalingan atau perampokan. Di hari yang sama, saat berita kemalingan atau perampokan, para penduduk yang kurang di sekitar pesantren bersukacita karena menemukan beras atau uang di depan rumah mereka. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.